Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rafli Pramudia. Saya kuliah di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Program yang saya ambil adalah program manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi yang ada di semester 1, yaitu ada beberapa bab dari bab 1 sampai bab 7. Bab 1 adalah dasar-dasar manajemen. Apa sih dasar-dasar manajemen? Pengertian manajemen, seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Fungsi dari manajemen sendiri terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengimplementasian. Fungsi perencanaan adalah upaya untuk antisipasi kecenderungan di masa datang, menentukan strategi dan taktik yang tepat. Fungsi pengorganisasian adalah bagaimana strategi yang dilaksanakan dengan kondusif. Yang terakhir adalah fungsi pengimplementasian. Ini adalah program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak fungsi pengendalian untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan dalam fungsi manajemen, fungsi perencanaan atau planning. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan dan target bisnis. Yang kedua adalah strategi. Yang ketiga adalah sumber daya. Yang keempat adalah standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Fungsi organisasi adalah alokasi sumber daya, rumusan tugas, penetapan prosedur, struktur organisasi, rekrutmen, pelatihan, dan pembangunan SDM. Apa sih SDM itu? SDM itu adalah manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya yang terbaik dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas yang konsisten. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin. Bab 2. Manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Fungsi tanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan seluruh pengembangan tugas. Keahlian manajemen yaitu adalah pertama ada teknis, kedua ada komunikasi konseptual, yang ketiga ada pengembalian keputusan. Yang pertama teknis, yaitu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifikasi mungkin. Komunikasi konseptual yaitu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keadaan yang terjadi. Keahlian konsep ini akan menentukan kemampuan perusahaan dalam menghadapi setiap masalah yang timbul dalam perusahaan. Yang terakhir, pengambilan keputusan, mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta, dan mendefinisikan berbagai alternatif atau solusi dari berbagai masalah yang ada. Manajemen secara global. Keahlian manajemen yang tidak hanya fokus di satu keadaan negara, tapi juga lintas negara bahkan budaya. Fungsi dari manajer dalam manajemen adalah 1. Memimpin organisasi, yang kedua mengatur dan mengendalikan organisasi, yang ketiga mengembangkan organisasi, yang keempat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi, yang kelima mengawasi dan mengendalikan organisasi, yang keenam menumbuhkan kepercayaan, dan yang terakhir yang ketujuh meningkatkan rasa tanggung jawab. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 adalah pembahasan tentang lingkungan dan organisasi. Pengertian dari organisasi ialah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Faktor-faktor terkait bisnis internasional yaitu ada 3. Yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Yang kedua,
komunitas ekonomi internasional. Yang ketiga, perbudayaan budaya antar negara. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Nah, di sini ada ekspor, ada impor, ada lisensi, ada partner strategis. Apa sih dari masing-masing itu penjelasannya? Yang pertama, ekspor adalah kegiatan penjual barang ke luar negeri. Yang kedua itu ada impor, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Yang ketiga ada partner strategis, hubungan antar dua company yang biasanya ditandai dengan adanya satu atau lebih kontrak bisnis. Investasi langsung biasanya itu pembeli atau akumulasi saham mayoritas dalam bisnis asing dengan cara lain. Yang organisasi bisnis sebagai dari organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi bisnis dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib memperhatikan faktor lingkungan terkait, yaitu internal ataupun eksternalnya. Kita masuk ke bab 4. Bab 4 pembahasan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pengertiannya adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal bahkan internal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Yang pertama, strategi reaktif adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua itu definisi adalah strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penanggulangan, pendekatan, atau jalur hukum untuk menghindari diri dari menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif adalah strategi merupakan tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Strategi proaktif adalah perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial berbagai tanggung jawab untuk memuaskan masyarakat. Jika masyarakat terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat dari tanggung jawab sosial ada 3. Manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Etika adalah keyakinan akan apa yang dianggap baik dan buruk. Etika dalam manajemen berbicara mengenai nilai yang dianut organisasi sesuai bisnis yang dijalankan. Konsep dasar etika manajemen ada nilai personal, ada nilai terminal, ada nilai instrumental, ada pandangan empiris tentang nilai personal dan konflik nilai. Kita masuk ke bab 5, pembahasan tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Planning, proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. MBO, Management by Objective, manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan. Adanya kesepakatan bersama pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Alat bantu perencanaan. Di sini ada flowchart, lebih sering digunakan bagi mereka yang mendalami teknik komputer, teknik dan sistem informasi. Gantt chart atau bagan Gantt. Penjadwalan adalah salah satu bagian penting dalam perencanaan. Yang terakhir ada program evaluasi. Adalah suatu model jaringan yang mampu mematahkan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Kita masuk ke bab 6. Bab 6 ada pembahasan tentang manajemen Aduh, pusing pala aing. Kita masuk di bab terakhir, yaitu bab 7. Desain dan struktur organisasi. Konsep dasar dari pengorganisasian adalah manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi
sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi yang disebut dengan struktur organisasi. Faktor mempengaruhi struktur organisasi. Strategi organisasi adalah rencana untuk mencapai sasaran organisasi. Pentingnya strategi ini ditekankan. Skala organisasi dapat dibedakan skala menurut berbagai faktor, diantaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah, dikarenakan pangsa pasarnya yang luas, dengan demikian memiliki tenaga kerja juga yang tidak sedikit. Teknologi faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Lingkungan-lingkungan yang dinamis menurut organisasi juga menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungannya yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntunan lingkungan yang senantiasa berubah. Pendekatan dalam proses departementalisasi. Pendekatan fungsional mengkelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Organisasi fungsional merupakan bentuk yang paling umum dan bentuk dasar departementalisasi. Pendekatan produk yang dimaksud perusahaan akan mengelompokkan departemen sesuai dengan kelompok yang dihasilkan. Misalkan pembagian departemen barang untuk menguasai produk-produk berupa barang dan departemen jasa untuk menangani produk yang berupa jasa. Pendekatan geografis maksudnya pembagian departemen berdasarkan lokasi penjualan produk, misalnya departemen yang mengawasi di Jawa dan di Bali, di Kalimantan pun dan di Sumatera. Pendekatan matriks, pendekatan departemen yang terakhir adalah pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan yang lain. Misalkan berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan yang lainnya. Terima kasih. Sekian rangkuman yang saya buat dari teori organisasi. Semoga dapat dipahami untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.